Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kaum empiris dan rasionalis mempersoalkan dan menggugat dalam sejumlah sanggahan. Misalnya, bagaimana mungkin perjalanan sejauh itu dapat ditempuh dalam waktu yang singkat? Bagaimana mungkin atmosfer yang dilalui Nabi Muhammad SAW dalam kecepatan sangat tinggi tidak mengakibatkan gesekan-gesekan panas yang membakar tubuhnya? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW dapat melepaskan diri daya tarik bumi? Menurut kaum empiris dan rasionalis, hal ini tidak akan mungkin terjadi. Rasio selalu relatif. Sesuatu yang tidak rasional saat ini bisa saja jadi akan rasional di masa akan datang. Misalnya perjalanan dari Mekah ke Palestina, di mana Rasulullah membutuhkan waktu zaman dulu hingga 40 hari, sehingga pada masa itu tidak rasional jika ditempuh dalam hitungan jam. Namun hari ini hal tersebut menjadi rasional. Misalnya saja dengan pesawat tempur Rafale yang dipesan Menteri Pertahanan beberapa tahun yang lalu, perjalanan tadi hanya membutuhkan waktu tempuh beberapa menit saja. Contoh lain tentang keterbatasan rasionalitas kita adalah sebuah riset yang dikenal sebagai, dalam bahasa Inggris lagi, quantum entanglement. Ini agak kompleks, di mana aspek-aspek dari satu partikel, dari sepasang partikel yang terjerat, bergantung pada aspek-aspek dari partikel lainnya. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya atau apa yang ada di antara keduanya. Ketika kita melakukan aksi pada salah satu partikel yang terjerat akan segera mempengaruhi partikel lainnya, bahkan jika mereka terpisah sangat jauh. Meskipun kondisi tersebut hanya terjadi di dunia kuantum yang berukuran sangat kecil, lebih kecil dari atom, tapi riset tersebut membuktikan bahwa sesuatu yang belum kita pahami bukan berarti tidak benar. Seperti halnya kebenaran akan peristiwa Isra Miraj. Jangan lupa like and share. Sebuah kehormatan bagi saya menyampaikan ceramah pada peringatan Isra Miraj kali ini. Terima kasih atas undangan Menteri Agama yang dalam beberapa tahun terakhir ini kami bersama-sama, di mana Bapak Profesor Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal dan saya selaku pendiri perusahaan Orbit EduTech menginisiasi sebuah pengajian yang kami beri nama pengajian 5,0, sebuah pengajian yang menyajikan beberapa terobosan. Misalnya dalam penyelenggaraannya dilakukan secara interaktif offline dan online, narasumber kombinasi ulama dan pakar sesuai dengan bidang bahasan, di mana pakarnya tidak harus beragama Islam, serta topik yang dibahas adalah isu-isu kontemporer seperti soal sampah, mental health, social media, dan tentu juga kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence. Sebuah upaya kami bersama untuk terus membumikan prinsip yang seringkali disampaikan Pak B.J. Habibie, yaitu manusia paripurna yang memiliki keseimbangan imtak atau iman dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya pikir sudut pandang seperti itu yang akan saya sampaikan pada ceramah kali ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersama memperingati salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Isra Miraj. Isra Miraj merujuk pada perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kemudian diteruskan naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Salah satu untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala berupa perintah salat 5 waktu bagi umat Islam. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah juga dipertemukan dengan nabi-nabi sebelumnya. Seluruh perjalanan tersebut hanya berlangsung dalam 1 malam. Sebuah peristiwa yang mungkin sulit diterima tanpa adanya keimanan. Dapat dikatakan Isra Miraj adalah salah satu ujian besar
keimanan kaum muslimin. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sejak awal paling teguh keimanannya terhadap peristiwa ini adalah Abu Bakar, sehingga layaklah beliau mendapatkan gelar Asy-Syiddiq, orang yang sangat benar atau membenarkan. Secara sosiologis, peristiwa Isra Miraj dilatar belakangi oleh meningkatnya hambatan, gangguan dan juga cobaan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah, serta pada saat bersamaan Rasulullah kehilangan dua orang tersayangnya, pamannya dan istri tercintanya, Abu Talib dan Khadijah. Banyak ahli tafsir yang menyatakan bahwa peristiwa Isra Miraj merupakan salah satu bentuk kasih sayang dan penghiburan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ujian keimanan atas terjadinya peristiwa Isra Miraj sesungguhnya tidak berhenti di masa Rasulullah SAW saja. Hingga saat ini pun masih ada mempertanyakan kebenaran peristiwa tersebut karena menganggapnya tidak rasional. Tanpa keimanan, seringkali kaum empiris dan rasionalis mempersoalkan dan menggugat dalam sejumlah sanggahan. Misalnya, bagaimana mungkin perjalanan sejauh itu dapat ditempuh dalam waktu yang singkat? Bagaimana mungkin atmosfer yang dilalui Nabi Muhammad SAW dalam kecepatan sangat tinggi tidak mengakibatkan gesekan-gesekan panas yang membakar tubuhnya? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW dapat melepaskan diri daya tarik bumi? Menurut kaum empiris dan rasionalis, hal ini tidak akan mungkin terjadi. Profesor Thomas Jamiluddin, Profesor riset astronomi dan astrofisika, juga mantan kepala LAPAN, memberikan analisis yang menarik. Beliau menyampaikan bahwa perjalanan Isra Miraj bukanlah penerbangan biasa antar negara dan luar angkasa. Akan tetapi Isra Miraj merupakan perjalanan keluar dimensi ruang waktu, di mana perjalanan dari Mekah ke Yerusalem di Palestina hanya sekejap atau tidak terikat lagi pada ruang. Begitu juga perjumpaan dengan para nabi pada peristiwa Miraj tidak lagi terikat pada waktu. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa perjalanan keluar dimensi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam Isra dan Miraj ini dengan sebuah analogi perjalanan dua dimensi dalam lingkaran huruf U atau tapal kuda. Dalam perjalanan biasa, seseorang akan berjalan dari ujung X ke ujung Y melalui alur huruf U tersebut. Begitu pula ketika kembali dari ujung Y ke ujung X. Tetapi dalam peristiwa Isra Miraj, Nabi Muhammad SAW tidak diperjalankan seperti itu, tetapi langsung menyeberang dari ujung X ke ujung Y tanpa harus mengikuti alur huruf U atau perjalanan keluar dari dimensi 2. Sebagai umat yang beriman, kita selalu meyakini, dalam bahasa Inggris, there is something beyond imagination. Rasio selalu relatif. Sesuatu yang tidak rasional saat ini bisa saja jadi akan rasional di masa akan datang. Misalnya perjalanan dari Mekah ke Palestina, di mana Rasulullah membutuhkan waktu zaman dulu hingga 40 hari, sehingga pada masa itu tidak rasional jika ditempuh dalam hitungan jam. Namun hari ini hal tersebut menjadi rasional. Misalnya saja dengan pesawat tempur Rafale yang dipesan Menteri Pertahanan beberapa tahun yang lalu, perjalanan tadi hanya membutuhkan waktu tempuh beberapa menit saja. Contoh lain tentang keterbatasan rasionalitas kita adalah sebuah riset yang dikenal sebagai, dalam bahasa Inggris lagi, quantum entanglement. Ini agak kompleks, di mana aspek-aspek dari satu partikel, dari sepasang partikel yang terjerat bergantung pada aspek-aspek dari partikel lainnya. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya atau apa yang ada di antara keduanya. Ketika kita melakukan aksi pada salah satu partikel yang terjerat akan segera mempengaruhi partikel lainnya, bahkan jika mereka terpisah sangat jauh. Meskipun kondisi tersebut hanya terjadi di dunia kuantum,
yang berukuran sangat kecil, lebih kecil dari atom. Tapi riset tersebut membuktikan bahwa sesuatu yang belum kita pahami bukan berarti tidak benar. Seperti halnya kebenaran akan peristiwa Isra Miraj. Temuan quantum entanglement tersebut akhirnya mengantarkan 3 fisikawan, yaitu Alan Aspect, John Clauser, dan Anton Zeilinger memperoleh Nobel Prize Fisika tahun 2022. Sebagai catatan dari saya, Einstein pun mengetahui mengenai gejala ini, dan komentar beliau hanya ini spooky, jadi seram karena tidak bisa dipahami, tapi terjadi. Kita hidup di alam yang dibatasi oleh dimensi ruang waktu. 3 dimensi ruang itu adalah panjang, lebar, dan tinggi, serta 1 dimensi waktu, sehingga kita selalu memikirkan soal jarak dan waktu. Padahal kekuasaan Allah SWT tidak terikat dimensi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, peristiwa Isra Miraj dikisahkan dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 1. Maha Suci yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekeliling agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa tujuan Allah SWT pada peristiwa tersebut adalah memperlihatkan sebagai tanda-tanda kebesarannya, kesadaran akan kebesaran Allah SWT, dan kesadaran akan sedikitnya pengetahuan yang kita miliki tentang kebesaran Allah SWT seharusnya memunculkan 2 hikmah. Yang pertama, hikmah keimanan dan ketakwaan yang semakin kuat kepada Allah SWT, karena perasaan kecil kita dan besar kekuasaan Allah SWT. Serta kedua, hikmah untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, karena motivasi menggali pengetahuan seluas mungkin atas kebesaran Allah SWT. Dalam konteks tersebut, beberapa hal perlu ditekankan relasi antara keimanan dan pengetahuan, antara imtak dan iptek. Pertama, bahwa pemahaman dalam pendekatan konsep di luar dimensi ruang waktu hanya sekedar pendekatan sains untuk mencoba merasionalkan konsep keimanan terkait Isra Miraj, walaupun belum tentu tepat. Tetapi upaya pendekatan saintifik sering dipakai sebagai dalil akli atau akal untuk memperkuat keyakinan dalam akidah Islam. Kedua, sains seharusnya tidak kontradiktif dengan keimanan, dan keimanan bukan hal yang bersifat dogmatis semata, tetapi memungkinkan dicerna dengan akal. Mengintegrasikan sains dalam memahami keimanan dapat menghapus dikotomi imtak dan iptek, karena Islam mengajarkan bahwa kajian sains tentang ayat-ayat kauniyah atau mengenai alam semesta tidak terpisahkan dari pemaknaan akidah. Ketiga, Isra dan Miraj juga memberikan inspirasi untuk merenungi makna ibadah salat, termasuk aspek saintifiknya. Umat Islam telah membuktikan bahwa sains pun bisa diintegrasikan dalam urusan ibadah untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Demi kepentingan ibadah salat, umat Islam mengembangkan ilmu astronomi atau ilmu falak untuk menentukan arah kiblat dan waktu salat. Tuntukan ibadah mendorong kemajuan sains astronomi pada awal sejarah Islam. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33, Allah SWT berfirman, "Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah." Dalam ayat tersebut Allah SWT menantang kita untuk menggali dan mengkaji alam semesta dengan tetap berpegang kepada keimanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagai sebuah peristiwa besar, Isra Miraj seharusnya juga menjadi hikmah bagi kita dalam berbangsa dan bernegara. Saya bahkan melihat hikmah peristiwa Isra Miraj seharusnya dapat menjadi fondasi spiritualitas bangsa menuju Indonesia maju. Paling tidak terdapat 5
hikmah penting bagi kita dalam berbangsa dan bernegara. Pertama, Indonesia maju harus ditopang inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat. Sebagaimana sudah disampaikan, Isra Miraj menginspirasi kita untuk terus menggali dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan umat untuk selalu berpikir. Bahkan kita ketahui bersama, ayat pertama dalam Al-Quran adalah Iqra, yang bermakna lebih dari sekedar perintah membaca, tetapi juga perintah untuk menggali, memahami, mengerti, dan juga menguasai pengetahuan. Terlebih dalam era saat ini, di mana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kunci kemenangan dalam persaingan. Tanpa penguasaan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, kita akan ketinggalan dan tidak kompetitif dengan bangsa-bangsa lain. Jadi, fondasi yang pertama untuk Indonesia maju adalah penguasaan yang kuat atas inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, Indonesia maju harus dikawal kesalehan iman dan takwa. Peristiwa Isra Miraj menunjukkan kuasa Allah SWT yang tak ada batasnya. Di sisi lain, manusia sangat lemah, banyak keterbatasan, dan memiliki ketergantungan mutlak kepada Allah SWT. Saat Isra Miraj, perintah salat juga diterima langsung Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT. Fondasi yang kedua untuk Indonesia maju adalah terbangunnya kesalehan para pemimpin dan masyarakatnya, karena sesungguhnya kita semua lemah. Hanya dengan pertolongan Allah SWT kita dapat mencapai kemajuan. Iman dan takwa akan menjaga seluruh komponen bangsa dalam koridor ketaatan pada ajaran agamanya, sehingga para pemimpin akan selalu menanaskan seluruh kebijakan dan keputusan yang diambilnya untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Begitu juga masyarakatnya selalu menghindarkan diri dari berbuat aniaya dan kerusakan. Ketiga, Indonesia maju harus didorong mental kemajuan. Aspek psikologis Nabi Muhammad SAW saat Isra Miraj sedang di titik nadir setelah kehilangan paman pelindungnya Abu Talib dan istri yang sangat dicintainya Khadijah. Masa-masa tersebut dikenal sebagai Amul Huzn atau tahun duka. Setelah perjalanan Isra Miraj, Rasulullah SAW mampu bangkit dari kesedihan dan keterpurukan, memimpin kaum muslimin pada masa-masa berat di Mekah hingga mencapai kejayaan. Itulah salah satu esensi pembelajaran Isra Miraj, memiliki semangat pantang menyerah. Fondasi yang ketiga untuk Indonesia maju adalah memiliki mental baja untuk tumbuh, maju, dan berkembang. Bangsa kita memiliki sejarah sebagai bangsa pejuang. Karakter tersebut harus terus ditanamkan ke seluruh anak bangsa. Keempat, Indonesia maju harus didukung kesatuan dan kebersamaan. Setelah peristiwa Isra Miraj, banyak yang meragukan bahkan mencibir keterangan Nabi Muhammad SAW, kecuali Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat Rasul lainnya yang tetap percaya dan membersamai Nabi. Semangat kebersamaan dan saling percaya tersebut terus terbangun hingga hijrahnya umat Islam ke Yatsrib atau yang kita kenal sebagai Madinah Munawwarah, yang kemudian dengan persatuan dan gotong royong antara muhajirin dan penduduk setempat yang berkemajuan. Fondasi keempat Indonesia maju adalah kesatuan dan kebersamaan. Semangat Bhinneka Tunggal Ika harus tertanam di seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima dan yang terakhir, Indonesia maju harus diwujudkan dengan kepemimpinan visioner. Perjalanan Isra Miraj sesungguhnya juga adalah proses penguatan visi kenabian. Allah SWT memberikan kesempatan Nabi Muhammad SAW untuk berinteraksi langsung dengan para nabi sebelumnya dan melihat berbagai tanda-tanda kebesaran Allah SWT secara langsung. Pengalaman tersebut
memperkuat visi kenabian Rasulullah dalam memimpin umat agar menjadi umat terbaik. Itulah fondasi kelima untuk Indonesia maju, yaitu kepemimpinan visioner, kepemimpinan yang memiliki pandangan jauh ke depan dan memberikan arah yang jelas bagi seluruh komponen bangsa untuk bergerak maju. Kita doakan bersama Presiden Prabowo beserta jajarannya dapat memimpin bangsa ini dengan visi-visi besarnya untuk Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin mengutip beberapa pesan Bapak B.J. Habibie yang relevan dengan 5 fondasi di atas. Pembangunan bangsa Indonesia itu harus seperti 2 sayap terbang. Itu yang pertama. Sayap sebelah kanan adalah iman dan takwa kepada Tuhan, sayap sebelah kiri adalah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan seperti kita ketahui, tanpa sayap pesawat tidak bisa tinggal landas, ya. Jadi tidak bisa take off. Jadi kita perlu dua-duanya. Pada kesempatan lain, beliau juga pernah menyampaikan, Singapura itu negara sangat kecil, seperti titik merah di atas peta atau red dot, namun memiliki cara berpikirnya besar. Indonesia sebaliknya, negaranya sangat besar, namun caranya seringkali sangat kecil. Nah, ini sebagai catatan dari saya, itu salah mengerti di banyak orang Singapura. Mereka pikir Bapak itu meledek Singapura, padahal tidak. Memberikan contoh, justru memuji-muji Singapura bahwa mereka kecil tapi berpikir besar, dan kita negara besar dan seringkali berpikir terlalu kecil. Nah, ini mengakibatkan di Singapura ada red dot club, red dot ini, red itu dari Bapak sebetulnya. Ya, dari banyak orang tidak tahu cerita di belakang ini. Terakhir, beliau juga mengingatkan kita semua, kalau bukan kita yang membangun negara dan bangsa Indonesia, siapa lagi? Semoga hikmah dan pembelajaran Isra Miraj ini menjadi renungan bersama, sehingga mampu menjadi salah satu momentum kebersamaan kita menuju Indonesia maju yang diridhoi dan di dalam rahmat Allah SWT, menjadi baldatun tayyibatun barabun ghafur, sebuah negara yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menonton. Mudah-mudahan Allah beri rezeki dan umur yang penuh barokah.